Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang argumentasi saya terhadap kewajiban penggunaan tes UKBI dan juga kebijakan seperti apa yang cocok untuk diterapkan pada penerima beasiswa unggulan. Nah, bagaimana pendapat saya dan bagaimana kebijakan yang cocok diterapkan, apakah UKBI ini cocok diterapkan kepada penerima beasiswa unggulan? Ya, simak video berikut ini. Ya, jadi penggunaan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI sebagai instrumen wajib di berbagai lini, baik itu akademik maupun profesional, merupakan langkah yang tidak hanya logis, tapi juga strategis. Ah, Berikut ini merupakan beberapa argumen saya pribadi. Yang pertama ini, selama bertahun-tahun, masyarakat kita kan juga sudah sangat mahfum dan juga akrab eh, dengan TOEFL dan menjadikan TOEFL atau IELTS sebagai standar wajib kelulusan atau kerja. Sementara bahasa kita sendiri atau bahasa Indonesia seringkali dianaktirikan karena kita pasti menganggap ya bahasa Indonesia kan sudah dipakai sehari-hari, maka dari itu pasti semua orang juga bisa. Nah, kebijakan UKBI ini merupakan bentuk nyata untuk menyejajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya. Nah, salah satunya mungkin bahasa Inggris. Ya, bisa dikatakan untuk menyetarakan martabatnya agar bahasa Indonesia tidak dipandang rendah. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa kemahiran berbahasa itu bukan sekedar ya sebatas tahu kata atau pandai mengucapkannya saja. Ya, melainkan kemahiran berbahasa itu juga harus memahami kaidahnya, strukturnya, dan konteksnya secara profesional. Nah, dalam dunia akademik sendiri, terutama bagi penerima beasiswa dan akademisi, kemampuan berbahasa Indonesia yang tinggi ini juga sangat krusial. Karena menyusun tesis, lalu menulis jurnal, melakukan diseminasi riset, hingga berargumen dalam sebuah forum pun memerlukan logika bahasa yang runtut. Nah, UKBI juga memastikan bahwa seseorang memiliki kemampuan survival, vokasional, dan akademis yang memadai agar tidak terjadi miskomunikasi atau kecacatan logika dalam produk-produk ilmiah nasional. Nah, sama seperti tes global, UKBI juga memberikan penilaian yang objektif melalui sistem yang kini juga sudah adaptif, yakni UKBI Adaptif Merdeka, yang artinya tingkat kesulitan soal juga menyesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta secara real time, yang mana hasil skornya ini memberikan potret nyata mengenai peta literasi dan kompetensi kebahasaan SDM Indonesia di ranah publik secara adil dan juga terstandar. Selain itu, secara yuridis, hal ini juga didukung oleh regulasi negara, termasuk semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta Permendikbud Nomor 7 Tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia, yang juga mewajibkan UKBI ini dalam seleksi krusial adalah bentuk nyata dari kepatuhan
kita semua terhadap amanat undang-undang. Nah, lalu bagaimana kebijakan UKBI ini? Apakah UKBI ini cocok diterapkan kepada calon penerima beasiswa unggulan? Nah, jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta instansi terkait telah menetapkan sertifikat UKBI sebagai salah satu syarat administrasi wajib bagi pelamar beasiswa unggulan, ya khususnya untuk rumpun masyarakat berprestasi, penyandang disabilitas maupun pegawai kementerian. Selain itu juga sudah dikelompokkan berdasarkan paket-paket dengan jenjang pendidikannya. Uh, yang pertama ini ada dari jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana atau S1. Nah, paket UKBI yang diambil ini adalah paket 1 dengan predikat minimalnya yaitu madya dan rentang skor minimalnya itu 482 sampai 577. Nah, biaya tesnya sendiri ini gratis, terutama bagi pelajar atau lulusan baru dari SMA atau yang sederajat. Ya, berarti SMK juga bisa ya. SMK atau STM itu bisa. Nah, lalu yang kedua ini ada untuk magister atau S2. Jadi paket yang diambil ini juga sama paket 1. Nah, cuma predikatnya ini adalah predikat unggul, predikat minimalnya. Dan rentang skornya ini adalah 578 sampai 640. Nah, biaya tesnya untuk tes yang ini berbayar, yakni Rp100.000 untuk kategori mahasiswa WNI. Nah, yang terakhir ini ada untuk doktor atau S3. Paket yang diambil juga sama, itu paket 1. Predikat minimalnya ya juga sama, yaitu unggul. Rentang skor minimalnya juga sama, yaitu 578 sampai 640. Dan biaya tesnya pun juga sama, yaitu Rp100.000. Oh iya, dan untuk paket 1 yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, ini juga meliputi 3 seksi utama, yaitu seksi 1 atau mendengarkan, seksi 2 yang merupakan merespon kaidah, dan seksi 3 atau membaca. Nah, dan jika dalam masa pendaftaran beasiswa sertifikat digital belum terbit karena antrean penilaian, dalam kebijakan terbaru, pelamar diperbolehkan untuk mengunggah bukti pendaftaran tes UKBI sebagai dokumen pengganti sementara agar tidak menggugurkan hak daftar. Nah, contoh penerapan itu seperti apa sih? Nah, kita contoh yang pertama ini ada seorang pelamar baru untuk jenjang S1. Ya, dia ini fresh graduate dari SMA atau yang baru lulus SMA. Nah, jadi ada eh, mas seorang mahasiswi atau calon mahasiswi yang baru lulus di tahun 2000, baru lulus SMA di tahun 2026. Dia ini memiliki prestasi nasional di bidang seni. Dia juga berhasil diterima di universitas negeri lewat jalur reguler dan dia ingin daftar beasiswa unggulan S1 masyarakat berprestasi. Nah, sebelum batas akhir pendaftaran beasiswa, si calon mahasiswi ini atau siswi ini wajib membuat akun di laman resmi UKBI Kemendikdasmen karena statusnya masih lulusan baru sekolah menengah alias baru lulus. Ia tidak dikenai biaya spesial pun ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di pembagian paketnya. Dan dia wajib mengambil ujian paket 1 dan harus mendapatkan hasil minimal madya, yakni skor minimal 482. Jika hasil UKBI dari dia ini ternyata hanya mencapai tingkat semenjana alias di bawah 482, ia otomatis akan gugur di tahap seleksi administrasi beasiswa unggulan. Ya, walaupun prestasi seninya
bisa dikatakan bagus atau sangat gemilang. Ya, ya hal ini ibaratnya menegaskan bahwa kemahiran berbahasa Indonesia standar ke tingkat menengah adalah harga mati bagi calon intelektual muda. Nah, untuk contoh yang kedua ini untuk jenjang S2 atau magister. Nah, jadi ada seorang mahasiswa semester 2 program magister teknik S2, eh, tek- eh, lebih spesifiknya teknik sipil lah, yang ingin mengajukan beasiswa unggulan kategori ongoing. Si mahasiswa S2 ini wajib mendaftarkan diri untuk tes UKBI daring dan membayar biaya pendaftaran sebesar 100.000 yang merupakan tarif khusus untuk mahasiswa WNI ya, yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya ya di pembagian jenjangnya tadi. Nah, karena mahasiswa S2 ini mendaftar untuk jenjang S2, maka tuntutan kompetensinya lebih tinggi, yang mana ia harus meraih predikat minimal unggul dengan skor minimal 578. Karena sebagai calon magister, dia nantinya akan memproduksi tesis dan riset ilmiah yang menjadi rujukan nasional. Karena itu, ia dituntut tidak sekadar paham bahasa percakapan sehari-hari atau media, melainkan harus mahir merespon kaidah tata bahasa yang kompleks serta membedah teks-teks akademis dengan pemahaman yang tajam atau pemahaman yang unggul.